Galileo diluncurkan pada 18 Oktober 1989 sebagai pesawat antariksa pertama yang dirancang untuk mengorbit Jupiter dalam jangka panjang. Karena roket yang tersedia saat itu tidak cukup kuat untuk mengirimnya langsung ke tujuan, Galileo terlebih dahulu melakukan serangkaian manuver untuk memanfaatkan bantuan gravitasi dengan melintasi Venus dan Bumi sebelum akhirnya mencapai Jupiter pada tahun 1995. Misi ini juga membawa sebuah probe atmosfer yang dilepaskan ke permukaan Jupiter untuk mengirimkan data atmosfer dan medan magnet langsung dari dalam atmosfer planet tersebut. Selain itu, Galileo juga melakukan banyak pengamatan terhadap bulan Jupiter. Salah satu penemuan terpentingnya adalah bukti kuat bahwa Europa, Ganymede, dan Callisto kemungkinan memiliki lautan air di bawah permukaannya. Misi Galileo berakhir pada 21 September 2003 ketika pesawat tersebut sengaja diarahkan memasuki atmosfer Jupiter dan hancur. Keputusan ini diambil untuk mencegah kemungkinan tabrakan dengan Europa yang dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan bulan tersebut. Juno diluncurkan pada 5 Agustus 2011 sebagai misi NASA yang dirancang untuk mempelajari struktur dan asal-usul Jupiter. Berbeda dengan Galileo, Juno dirancang dengan sistem perlindungan radiasi khusus. Hal ini karena Jupiter memiliki medan magnet terkuat di antara semua planet di tata surya. Medan magnet ini sangat berbahaya bagi elektronik pesawat antariksa. Jika instrumen sensitif terkena radiasi tersebut terlalu lama, komponen tersebut bisa rusak, bahkan berhenti bekerja sepenuhnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 tahun, Juno berhasil memasuki orbit Jupiter. Sejak saat itu, pesawat ini melakukan serangkaian lintasan dekat di atas puncak awan Jupiter untuk mempelajari atmosfer, medan magnet, gravitasi, dan struktur bagian dalam planet tersebut. Data yang dikirim Juno mengungkap bahwa inti Jupiter jauh lebih kompleks dari perkiraan sebelumnya. Misi ini juga menemukan struktur badai raksasa di wilayah kutub, serta memberikan gambaran paling rinci yang pernah diperoleh tentang medan magnet Jupiter. Selain itu, kamera Juno menghasilkan citra beresolusi tinggi yang memperlihatkan detail awan dan badai Jupiter. Hingga kini, Juno masih aktif dan terus mengirimkan data dari sekitar Jupiter. Cassini-Huygens diluncurkan pada 15 Oktober 1997 sebagai proyek gabungan NASA, ESA, dan ASI. Tujuan pesawat ini adalah mempelajari sistem Saturnus secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuannya, pesawat ini tidak terbang langsung, melainkan memanfaatkan bantuan gravitasi Venus, Bumi, dan Jupiter sebelum akhirnya tiba di Saturnus pada tahun 2004. Misi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Cassini sebagai wahana utama dan Huygens sebagai pendarat. Pada tahun 2005, Huygens berhasil mendarat di bulan Saturnus, Titan, dan menjadi wahana yang melakukan pendaratan terjauh dari bumi dalam sejarah. Sementara itu, Cassini tetap beroperasi di wilayah Saturnus selama lebih dari 13 tahun, jauh melampaui target awal misinya. Selama masa operasinya, Cassini mengirimkan data dan gambar dalam jumlah besar yang membantu para ilmuwan memahami sistem Saturnus. Misi ini berakhir pada 15 September 2017 ketika Cassini sengaja diarahkan memasuki lapisan atas atmosfer Saturnus hingga akhirnya terbakar dan hancur. Keputusan ini diambil untuk mencegah kemungkinan Cassini jatuh ke salah satu bulan Saturnus dan mencegah mikroorganisme dari bumi yang mungkin terbawa sejak peluncuran mencemari lingkungan alami bulan tersebut. Ulysses diluncurkan pada 6 Oktober 1990 melalui kerjasama antara NASA dan ESA. Berbeda dengan kebanyakan pesawat antariksa yang ditujukan untuk mengunjungi planet tertentu, Ulysses dirancang untuk mempelajari sisi lain matahari. Untuk mencapai lintasan yang diinginkan, Ulysses terlebih dahulu terbang menuju Jupiter. Pada tahun 1992, gravitasi Jupiter digunakan untuk membelokkan jalurnya keluar dari bidang orbit planet-planet. Manuver ini memungkinkan Ulysses menjadi pesawat pertama yang mengamati wilayah kutub utara dan selatan matahari secara langsung. Selama hampir 2 dekade, Ulysses mempelajari angin matahari, medan magnet, sinar kosmik, dan lingkungan antariksa di sekitar matahari. Data yang dikumpulkannya membantu para ilmuwan memahami bagaimana aktivitas matahari mempengaruhi seluruh tata surya. Misi ini dianggap sangat berhasil karena berhasil menyelesaikan 3 orbit penuh mengelilingi matahari. Misi Ulysses resmi berakhir pada tahun 2009 setelah sumber dayanya tidak lagi cukup untuk mempertahankan operasinya.
New Horizons. New Horizons diluncurkan pada 19 Januari 2006 sebagai misi NASA untuk menjelajahi Pluto dan wilayah sabuk Kuiper di tepi tata surya. Saat diluncurkan, pesawat ini menjadi salah satu wahana antariksa tercepat yang pernah meninggalkan bumi, memungkinkan perjalanannya menuju Pluto dilakukan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Setelah menempuh perjalanan hampir 9,5 tahun dan melintasi lebih dari 5 miliar kilometer, New Horizons berhasil terbang melintasi Pluto. Misi ini berhasil memotret Pluto dengan resolusi tinggi untuk pertama kalinya. New Horizons juga memetakan permukaan Pluto, mempelajari atmosfernya, serta mengamati bulan-bulan yang mengelilinginya. Keberhasilan tersebut tidak mengakhiri misinya. Setelah meninggalkan Pluto, New Horizons melanjutkan perjalanan menuju sabuk Kuiper, wilayah yang dipenuhi benda-benda sisa pembentukan tata surya. Pada tahun 2019, pesawat ini berhasil melakukan pengamatan dekat terhadap Arrokoth, objek sabuk Kuiper yang dipercaya masih mempertahankan bentuk aslinya sejak masa awal pembentukan tata surya. Hingga kini, New Horizons masih aktif dan terus bergerak menjauh dari matahari dengan kecepatan tinggi. Pioneer 10. Pioneer 10 diluncurkan pada 2 Maret 1972 sebagai pesawat antariksa pertama yang dirancang untuk menjelajahi wilayah luar tata surya. Pada saat itu, belum ada wahana yang pernah melintasi sabuk asteroid dan mengunjungi Jupiter dari jarak dekat. Karena itu, misi ini dianggap sebagai langkah penting untuk membuktikan bahwa perjalanan menuju planet luar dapat dilakukan. Pada tahun 1973, Pioneer 10 melintasi Jupiter. Pesawat ini menjadi wahana pertama dalam sejarah yang mengirimkan gambar jarak dekat dari planet terbesar di tata surya tersebut. Hasil pengamatannya membantu para ilmuwan memahami atmosfer, medan magnet, dan lingkungan radiasi Jupiter. Setelah menyelesaikan misi utamanya, Pioneer 10 terus bergerak menjauh dari matahari dan menjadi pesawat antariksa pertama yang mempunyai kecepatan yang cukup untuk meninggalkan tata surya. Kontak terakhir dengan Pioneer 10 dilakukan pada Januari 2003 ketika jaraknya telah mencapai lebih dari 12 miliar kilometer dari bumi. Meskipun tidak lagi dapat berkomunikasi, pesawat ini masih terus bergerak hingga sekarang. Pioneer 11. Pioneer 11 diluncurkan pada 6 April 1973 sebagai bagian dari program Pioneer milik NASA untuk menjelajahi wilayah luar tata surya. Setelah meninggalkan bumi, pesawat ini menempuh perjalanan menuju Jupiter dan menjadi wahana kedua dalam sejarah yang berhasil melakukan pengamatan langsung terhadap planet tersebut. Keberhasilan di Jupiter memungkinkan Pioneer 11 memanfaatkan gravitasi planet raksasa itu untuk mengubah lintasannya menuju Saturnus. Pada tahun 1979, Pioneer 11 menjadi pesawat antariksa pertama yang mengunjungi Saturnus dari jarak dekat. Selama perlintasan tersebut, pesawat ini mengumpulkan data mengenai atmosfer, medan magnet, cincin, dan lingkungan di sekitar planet tersebut. Setelah menyelesaikan misi utamanya, Pioneer 11 terus bergerak menjauh dari matahari. Pesawat ini tetap beroperasi selama lebih dari 2 dekade dan terus mengirimkan data ilmiah. Kontak terakhir dengan Pioneer 11 dilakukan pada tahun 1995. Sejak saat itu, pesawat ini tidak lagi dapat berkomunikasi, tetapi tetap melanjutkan perjalanannya menuju ruang antar bintang. Voyager 2. Voyager 2 diluncurkan pada 20 Agustus 1977 sebagai bagian dari program Voyager milik NASA untuk menjelajahi planet luar tata surya. Meskipun diluncurkan lebih dulu daripada Voyager 1, lintasannya dirancang lebih panjang sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuannya. Keputusan ini justru memungkinkan Voyager 2 mengunjungi lebih banyak planet dibandingkan wahana antariksa lainnya. Perjalanannya dimulai dengan terbang melintasi Jupiter tahun 1979, Saturnus tahun 1981, Uranus tahun 1986, dan Neptunus tahun 1989. Setelah meninggalkan Neptunus, pesawat ini melanjutkan perjalanan menuju tepi tata surya. Selama perjalanannya, Voyager 2 mengirimkan ribuan gambar dan data ilmiah yang mengubah pemahaman manusia tentang planet luar tata surya. Pada tahun 2018, Voyager 2 resmi memasuki ruang antar bintang. Setelah melewati heliopause, batas tempat pengaruh angin matahari mulai berakhir. Hingga kini, Voyager 2 masih aktif dan terus mengirimkan data ilmiah dari wilayah antar bintang. Voyager 1. Voyager 1 diluncurkan pada 5 September 1977 sebagai bagian dari program Voyager milik NASA untuk menjelajahi wilayah luar tata surya. Meskipun diluncurkan beberapa minggu setelah Voyager 2, lintasannya yang lebih langsung membuatnya bergerak lebih cepat dan akhirnya menjadi pesawat antariksa yang berada paling jauh dari bumi hingga saat ini. Misi utamanya dimulai dengan terbang melintasi Jupiter dan Saturnus. Selama perjalanannya, Voyager 1 mengirimkan gambar dan data yang belum pernah diperoleh
oleh sebelumnya, termasuk pengamatan rinci terhadap atmosfer, cincin, dan bulan kedua planet tersebut. Salah satu pencapaian terpentingnya adalah penemuan aktivitas vulkanik di Io, bulan Jupiter yang menjadi dunia pertama selain Bumi yang diketahui memiliki gunung berapi aktif. Setelah menyelesaikan misi planetnya, Voyager 1 diarahkan keluar dari bidang orbit planet-planet dan memulai perjalanan menuju ruang antar bintang. Selama puluhan tahun berikutnya, pesawat ini terus bergerak menjauh dari matahari sambil mengirimkan data mengenai lingkungan di tepi tata surya. Hingga kini, pesawat tersebut masih beroperasi dan terus mengirimkan data ilmiah, meskipun sinyalnya membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mencapai Bumi. Dengan jarak lebih dari 25 miliar kilometer dari Bumi, Voyager 1 tetap menjadi benda buatan manusia yang pernah mencapai jarak paling jauh dalam sejarah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak misteri dan fakta menarik tentang luar angkasa yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.